Langit di atas Lumajang tampak muram sore itu, seakan ikut merasakan guncangan batin keluarga kecil di lereng Gunung Semeru. Ranti Wahyuningsih, gadis berusia 22 tahun dengan paras ayu dan mata sendu, duduk terpaku di depan tungku dapur kayu. Ibunya, Mbah Saminah, terbaring lemah karena ginjalnya tak lagi kuat bekerja. Ayahnya, Pak Waryo, baru saja pulang dari balai desa dengan wajah pucat pasi. Rentenir bernama Haji Latif akan menyita rumah mereka bila utang 18 juta tidak dilunasi dalam sebulan. Kita ora dua opo-opo maneh, Le, gumam ayahnya lirih, matanya sembab karena malu dan putus asa. Ranti menahan tangis, menatap sawah kering di kejauhan. Ladang keluarga mereka sudah dijual setahun lalu demi membiayai pengobatan ibunya. Tak ada yang tersisa selain semangat dan tubuhnya yang masih sehat. Ia teringat doa-doa yang sering dilantunkan ibunya. Ranti, yen Gusti Allah wis kerso, sanajan remuk jagat, lakumu mesti digampangke. Kalimat itu membekas seperti bisikan lembut di hati Ranti yang sedang karam. Ia tahu, pilihan hidupnya kini hanya dua, pasrah atau bangkit. Malam itu, dalam gelap dan sunyi, Ranti menghadap kiblat dan bersujud lama di atas tikar pandan. Air matanya menetes membasahi sajadah. Ia memohon kekuatan, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang tuanya yang sudah terlalu lama berjuang dalam diam. Esok paginya, tanpa banyak bicara, ia menyampaikan keputusan besar. Ia ingin berangkat ke Arab Saudi menjadi TKW. Biar aku sing kerja, Pak, Mak. Gak usah dipikir repot-repot, aku kuat, ucapnya dengan mata teguh namun bergetar. Pak Waryo menolak keras pada awalnya. Anak wedoko adoh-adoh, enduk. Arab iku ora gampang. Tapi Mbah Saminah menggenggam tangan Ranti dan berkata pelan, yen pancen wiswayahe, yo kuduani. Gusti Allah mesti nuntun. Dengan restu separuh hati, Ranti dibantu tetangga mengurus keberangkatan melalui agen resmi penyalur kerja. Ia tak memilih majikan, tak menawar gaji. Baginya, yang penting utang bisa lunas, dan ibunya bisa mendaftar haji. Itu sudah cukup jadi tujuan hidupnya. Beberapa hari sebelum berangkat, Ranti naik ke pos Ranupani, titik awal pendakian Semeru. Di sana, ia membawa bunga 7 rupa dan secari kertas berisi doa serta harapan. Ya Gusti, berkahono lakuku. Sepurane anak sing durung bisa gawe bangga. Jurno donga, enderek pangestu para leluhur. Di puncak kecil itu, ia melepaskan helai rambut ke angin, tradisi kuno yang ia yakini sebagai simbol penyerahan diri. Dingin menyelimuti tubuhnya, tapi tekadnya sudah menyala dalam-dalam. Hari keberangkatan tiba. Ranti hanya membawa satu tas kecil berisi baju ganti, mukena, dan foto keluarga. Di Bandara Juanda, ia sempat menangis di pelukan ayah dan ibunya. Banyak TKW lain tertawa dan bercanda, tapi Ranti diam membisu. Matanya menatap langit timur, membawa rindu, doa, dan luka. Ia merasa pergi ke medan perang, bukan hanya demi uang, tapi demi kehormatan dan harga diri sebagai anak petani. Saat pesawat menembus awan, Ranti sempat terpejam. Dalam tidurnya yang pendek, ia bermimpi bertemu kakek buyutnya yang mengenakan surban putih, berdiri di padang pasir luas. Rantiku, ono sebab kokowe tekan kono. Nanging ojo lali asalmu, ojo lali sopo sing dongakno saben malam. Suara itu menggetarkan, seolah mengantar langkah Ranti menuju takdir yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Perjalanan barunya pun dimulai, menuju negeri yang akan mengubah segalanya. Pesawat mendarat di Bandar Udara King Khalid, Riyadh, saat senja mulai membakar langit padang pasir. Ranti menggenggam erat tas kecilnya, sementara pandangan matanya berkeliling cemas. Bahasa asing terdengar seperti dengung lebah di telinganya, membuat dada berdebar tak keruan. Ia mengikuti rombongan TKW lain menuju aula kedatangan, di mana seorang pria berjubah putih dan wanita berpakaian hitam menjemput mereka. Ketika namanya dipanggil, Ranti melangkah dengan gemetar, seakan kaki tak berpijak di tanah. Mobil mewah membawa Ranti menuju kawasan elit yang bahkan tak pernah ia bayangkan dalam mimpi. Rumah besar itu berdiri seperti istana, dengan lampu gantung kristal dan lantai marmer yang dingin. Ia ditempatkan di rumah istri ketiga Sultan Faisal, seorang perempuan angkuh bernama Madam Nadrah. Tak ada senyum, hanya tatapan sinis saat Ranti diperkenalkan. Ia langsung diminta membersihkan dapur dan tak diberi waktu istirahat, meski tubuhnya masih lelah akibat perjalanan belasan jam. Hari-hari pertama terasa seperti neraka. Ranti nyaris tak pernah berbicara, hanya menjawab dengan anggukan dan senyuman kecil. Saat malam tiba dan semua penghuni rumah tidur, ia duduk sendirian di pojok dapur. Rindu kampung halamannya mencengkeram kuat.
Tak ada yang bisa ia lakukan selain bernyanyi lirih, melantunkan tembang Jawa yang dulu sering diajarkan ibunya saat kecil. Suaranya lembut, bergetar oleh luka dan rindu, namun mengalun seperti angin yang merayap pelan ke setiap sudut rumah. Tanpa ia sadari, suara itu terdengar hingga ke taman belakang, tempat Sultan Faisal biasa menikmati kopi malamnya. Suara asing yang syarat kerinduan itu membuat sang sultan berhenti membaca. Ia berdiri, mencoba mencari asal suara, namun tak menemukan siapapun. Malam berikutnya, suara itu terdengar lagi, lirih, namun begitu menyentuh. Seperti doa yang mengambang di udara Riyadh, memanggil jiwa-jiwa yang sepi dalam kemewahan. Sultan Faisal merasa terganggu, bukan oleh suara itu, melainkan oleh rasa penasaran yang mulai tumbuh. Siapa gerangan gadis yang berani bernyanyi dengan bahasa yang asing, namun penuh makna? Ia memanggil pengurus rumah, menanyakan siapa saja pekerja baru. Saat nama Ranti disebut, Sultan hanya mengangguk pelan. Biarkan. Jangan larang dia bernyanyi, ucapnya pelan, membuat para pelayan saling pandang heran. Ranti sendiri tak tahu bahwa nyanyiannya kini menjadi pengantar malam bagi penguasa istana. Ia hanya berniat melepas rindu dan menenangkan batin. Dalam tiap tembang yang ia lantunkan, tersimpan kisah hidupnya, tentang ibu yang sakit, sawah yang dijual, dan doa yang belum usai. Kadang ia selingi dengan sholawat, melantunkan pujian kepada Nabi dengan langgam Jawa yang menyejukkan. Ia merasa lebih dekat dengan tanah air lewat irama dan lirik yang sederhana itu. Suatu malam, saat Ranti sedang mencuci piring di dapur, seorang pelayan lelaki datang tergesa. Madam Nadrah memanggilmu ke ruang depan, ucapnya. Jantung Ranti berdegup tak karuan. Ia takut dimarahi karena suara nyanyiannya. Dengan kepala tertunduk, ia melangkah perlahan menuju ruang tamu yang luas, di mana Sultan Faisal duduk sendirian, menatap keluar jendela. Saat Ranti berdiri di ambang pintu, Sultan berbalik perlahan. Kamu yang suka menyanyi itu? Tanyanya tanpa amarah, namun penuh rasa ingin tahu. Ranti gugup, namun menjawab jujur. Maafkan saya, Tuan, saya tak bermaksud mengganggu. Tapi Sultan tersenyum tipis. Suaramu tidak mengganggu. Justru menenangkan. Kalimat itu membuat Ranti terpaku. Untuk pertama kalinya sejak tiba di negeri gurun ini, ada seseorang yang menghargai kehadirannya, bukan hanya tenaganya. Namun ia tak tahu, pertemuan sederhana ini adalah awal dari takdir besar yang akan mengguncang hidupnya. Sejak malam itu, Ranti menjadi sorotan tak kasat mata di istana pasir milik Sultan Faisal. Ia tetap bekerja seperti biasa, mencuci, menyapu, dan memasak tanpa pernah membayangkan bahwa suaranya telah menembus tembok-tembok kekuasaan. Tapi diam-diam, setiap malam Sultan duduk di balkon, menanti alunan tembang Jawa yang tak dimengertinya namun membuat dadanya tenang. Ada yang berbeda dari suara itu, seperti embun di padang tandus, seperti angin desa yang menyapu luka lama. Suatu siang yang panas membakar, kejadian mendebarkan terjadi. Putri kecil Sultan yang berusia 5 tahun tiba-tiba kejang saat bermain di taman belakang. Semua pelayan panik, termasuk para pengawal. Madam Nadrah menjerit histeris. Dokter belum tiba, dan sang anak mulai membiru. Dalam kepanikan itu, Ranti yang kebetulan lewat berlari tanpa pikir panjang. Ia peluk tubuh mungil itu, membisikkan doa-doa dalam bahasa Jawa dan melantunkan sholawat lirih. Tangan kecil itu mulai menggenggam jarinya, napasnya perlahan stabil. Sultan yang baru tiba langsung melihat kejadian itu. Matanya memandang lurus pada gadis bersarung sederhana yang kini memeluk anaknya dengan air mata mengalir. Siapa dia? Tanya Sultan dengan suara parau. Tidak ada yang menjawab. Semua terpaku melihat bahwa anak Sultan terselamatkan oleh tangan asing, oleh Ranti. Sejak kejadian itu, pandangan Sultan pada Ranti berubah. Ia bukan lagi sekadar pekerja dari negeri jauh, melainkan penyelamat darah dagingnya. Hari berikutnya, Sultan memerintahkan agar Ranti diberi kamar terpisah, layak, dan tidak lagi dipaksa bekerja berlebihan. Madam Nadrah tak setuju, tapi tak berani menentang langsung. Ia hanya melirik tajam pada Ranti setiap kali bertemu. Sementara itu, Sultan memanggil pelayannya dan berkata, beri dia buku-buku dari negeri asalnya. Ia bukan budak. Ia punya jiwa yang hidup. Ranti bingung saat mendapat buku bahasa Indonesia, mukena baru, dan sajadah lembut. Semua dikirim atas nama Sultan. Namun semua perhatian itu menimbulkan api iri. Beberapa pelayan mulai menjauhi Ranti, berbisik-bisik saat ia lewat. Mereka menyebutnya si penyihir Jawa, yang memikat Sultan lewat doa-doanya.
Tapi Ranti tetap diam. Ia hanya ingin bekerja dengan tenang dan melunasi utang keluarga. Malam-malamnya ia gunakan untuk menulis surat yang tak pernah ia kirim, berisi rindu pada ibunya dan harapan agar kelak bisa pulang membawa kabar baik. Hingga pada suatu pagi yang hening, Sultan Faisal memanggilnya secara pribadi. Ranti digiring masuk ke taman pribadi yang biasa dijaga ketat. Ia gugup, keringat dingin membasahi punggungnya. Sultan duduk santai dengan secangkir teh. "Kau tahu, suara itu, lagu-lagu yang kau nyanyikan, mengingatkanku pada ibuku," ucapnya. Ranti menunduk dalam-dalam. "Saya hanya bernyanyi untuk diri saya sendiri, tuanku." Sultan tersenyum, matanya memandang tajam namun lembut. "Tidak. Kau menyembuhkan lebih dari yang kau tahu." Ranti tak mampu membalas. Dalam diam, ia mulai merasakan sesuatu yang tak ia pahami. Ia tahu ini bukan tempatnya. Ia sadar jurang antara dirinya dan pria itu terlalu dalam. Tapi tatapan Sultan, yang biasanya dingin dan berjarak, kini hangat dan penuh teka-teki. Dalam sekejap, garis takdir mulai berubah arah. Ia tak lagi sekadar TKW dari Lumajang, namun seorang perempuan yang baru saja menyentuh hati seorang penguasa padang pasir. Namun di balik tembok istana, hasrat, dendam, dan kecemburuan mulai tumbuh liar. Karena di istana para sultan, tidak ada yang lebih menakutkan dari seorang wanita asing yang berhasil menyentuh hati raja. Sejak kejadian di taman itu, Ranti menjadi bayang-bayang yang tak bisa diabaikan oleh siapapun di istana. Tatapan Sultan yang dulunya dingin kini terasa lembut setiap kali memandangnya. Ia tak pernah menyentuh Ranti, tak juga mengucap kata-kata manis, tapi perhatian dan perlakuannya berbicara lebih dari cukup. Itu saja sudah cukup mengusik ketenangan para istri Sultan, khususnya Madam Nadrah, yang selama ini merasa paling dicintai. Baginya, Ranti hanyalah perempuan rendahan yang tiba-tiba menjadi duri dalam singgasana cintanya. Desas-desus mulai menyebar pelan tapi mematikan. Pelayan-pelayan dekat Nadrah mulai menyebarkan cerita bahwa Ranti menggunakan jampi-jampi dari Jawa untuk memikat Sultan. Ada yang bilang dia menyimpan rambut anak Sultan di bawah sajadah, ada pula yang meyakini Ranti membisikkan Mantera lewat lagu-lagunya. Ranti hanya bisa menahan air mata setiap kali mendengar bisikan itu dari balik tirai, tak bisa membela diri karena ia tahu, siapapun melawan kekuasaan Nadrah hanya akan dibungkam. Suatu malam, kekacauan pecah. Cincin berlian warisan dari Ibu Sultan dikabarkan hilang dari kotak perhiasan pribadi Madam Nadrah. Semua pelayan dikumpulkan dan digeledah. Tak lama kemudian, seorang pengawal menyeret Ranti ke hadapan para istri dan menyodorkan cincin itu dari dalam bantal kecil di kamarnya. Ranti terpaku, wajahnya memucat, dan semua pelayan berteriak penuh tuduhan. "Perempuan desa ini memang licik," pekik Nadrah dengan mata menyala. Ranti tak sanggup berkata apa-apa. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Namun, ketika penghakiman hampir jatuh, suara berat Sultan terdengar dari balik pintu. "Hentikan semuanya." Ia masuk perlahan, menatap satu persatu mata penuh tuduh. "Kalian pikir aku bodoh?" Kamera keamanan di koridor menunjukkan siapa yang masuk ke kamar Ranti semalam. Tangan Sultan menunjuk pelayan pribadi Nadrah, yang seketika jatuh terduduk, gemetar. "Dia disuruh oleh siapa?" Lanjutnya tegas. Tak ada yang berani menjawab. Nadrah hanya membuang muka, menyadari skema liciknya gagal total. Sultan mendekat ke arah Ranti yang masih terisak, lalu mengangkat dagunya dengan penuh kehati-hatian. "Maafkan mereka. Dunia ini belum terbiasa pada cahaya dari tempat-tempat yang jauh," ucapnya pelan. Kata-kata itu tak hanya membuat jantung Ranti berdegup kencang, tapi juga menggetarkan para saksi yang menyaksikan betapa kuatnya pengaruh perempuan sederhana itu pada sang Sultan. Ranti dibawa keluar dari ruang penghakiman, dan sejak hari itu ia dijauhkan dari urusan para pelayan, dilarang bekerja berat, bahkan diberi ruang membaca dan berdoa sendiri. Madam Nadrah tak menyerah. Meski ia kalah untuk sementara, amarahnya belum padam. Ia tahu Ranti tak bisa disentuh secara langsung lagi, tapi ia akan mencari cara lain. Ia mulai mendekati penasihat kerajaan, menyusun cerita bahwa perempuan asing itu bisa menjadi ancaman politik, membawa pengaruh asing ke dalam lingkaran keluarga kerajaan. Intrik di dalam istana perlahan berubah dari sekadar kecemburuan menjadi perang kepentingan yang lebih dalam. Ranti, yang tak tahu bahwa dirinya kini menjadi pusat pusaran kekuasaan, hanya mencoba menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia banyak berdoa, membaca Al-Quran, dan menulis catatan kecil dalam bahasa Jawa yang hanya ia sendiri pahami. Tapi jauh di dalam hatinya, tumbuh kekhawatiran. Perhatian Sultan semakin nyata,
dan ia tak tahu apakah itu rahmat atau awal dari bahaya besar. Karena dalam istana para raja, cinta adalah pisau bermata dua, bisa mengangkat, tapi juga bisa menghabisi. Hari-hari berjalan dengan keheningan yang semakin dalam di hati Ranti. Sejak fitnah berlian itu gagal, para pelayan mulai menjaga jarak. Ia hidup seperti bayangan di dalam istana, dihormati tapi juga dijauhi. Yang tersisa hanyalah waktu yang ia isi dengan zikir dan surat-surat rindu untuk keluarga di Lumajang yang tak pernah sampai. Tapi ketenangan semu itu perlahan terkoyak saat Sultan Faisal mulai lebih sering mengunjunginya, tidak lagi sekadar diam di taman, tapi masuk dan berbincang. Dalam tiap percakapan itu, ada kelembutan yang membuat dada Ranti terasa sesak, bukan karena bahagia, melainkan takut pada perasaan yang mulai tumbuh di tempat yang salah. Suatu malam, di ruang baca yang hanya diterangi cahaya lentera, Sultan berdiri di ambang pintu. Ia tak mengenakan jubah mewah seperti biasanya, melainkan pakaian putih sederhana seperti laki-laki desa yang datang melamar anak gadis orang. "Aku sudah bertemu ratusan wanita," ucapnya pelan, "tapi tidak ada yang bisa membuat hatiku tenang seperti saat bersamamu." Ranti menunduk, jantungnya berdebar tak beraturan. "Tuanku, saya hanya perempuan biasa, bukan pantas berada di samping orang seperti Anda." Tapi Sultan tak bergeming. "Justru karena kau tidak mengejarku, aku ingin memilikimu." Beberapa hari kemudian, Ranti dibawa dalam mobil berwarna gelap, bersama seorang ulama tua dan dua pengawal setia. Mereka menembus malam, menuju oasis kecil yang tersembunyi di tengah gurun. Tak ada kemewahan, hanya padang luas dengan angin lembut dan langit bertabur bintang. Di sana, di bawah pohon kurma yang sepi, Sultan memegang tangan Ranti dengan gemetar, lalu berkata, "Aku tak bisa memberimu istana seperti para permaisuriku, tapi aku akan memberikan tempat di hatiku yang belum pernah ditempati siapapun." Air mata Ranti mengalir tanpa suara saat akad diucapkan. Ia tak pernah membayangkan dirinya menikah seperti ini, jauh dari keluarganya, tanpa gamelan, tanpa doa restu ibu dan ayah. Tapi saat tangan Sultan menggenggamnya dengan hangat dan sang ulama menatapnya penuh keikhlasan, ia tahu ini bukan mimpi. Ia kini istri seorang raja, meski tanpa mahkota. Pernikahan itu disimpan rapat, tak boleh ada satupun penghuni istana yang tahu. Bahkan pelayan yang membantunya berdandan pun hanya berpikir itu sekadar pertemuan biasa. Setelah pernikahan itu, Ranti tak lagi dianggap pelayan. Tapi juga bukan permaisuri resmi. Ia berada di ruang abu-abu yang rapuh, diberi keleluasaan, tapi juga menjadi sasaran kebencian yang lebih besar. Sultan semakin sering menghabiskan waktu bersamanya, mendengarkan cerita masa kecilnya di Lumajang, tentang sawah yang gersang, langit Gunung Semeru, dan cita-cita yang pernah terkubur. "Aku ingin pulang suatu hari nanti," bisik Ranti. Sultan hanya mengangguk pelan. "Dan aku akan mengantarmu sendiri," balasnya. Namun kegembiraan mereka tak berlangsung lama. Madam Nadrah mencium gelagat aneh. Seorang pengawal istana dibayar untuk mengawasi gerak-gerik Ranti. Tatapan Nadrah makin tajam setiap kali mereka berpapasan, dan senyum manisnya kini menyimpan racun. Ia tahu, Ranti sudah bukan sekadar pelayan atau penyanyi Jawa. Dia adalah ancaman langsung bagi kekuasaan dan harga dirinya. Nadrah mulai menyusun rencana yang lebih berbahaya, yang tak hanya akan melukai hati, tapi bisa menghancurkan seluruh kehidupan Ranti. Di tengah padang pasir yang pernah menjadi saksi janji suci mereka, malam semakin dingin. Ranti berdiri sendiri, menatap bulan yang menggantung rendah di langit. Ia menggenggam tasbih kecil pemberian ibunya, berdoa dalam hati agar semua ini bukan kesalahan. Namun jauh di lubuk jiwanya, ia mulai merasakan gelombang besar yang mendekat, badai yang akan menguji kekuatan cinta, keyakinan, dan keteguhan yang ia bawa jauh dari desa kecil di kaki Semeru. Sejak malam pernikahan di padang sunyi itu, hubungan antara Ranti dan Sultan Faisal berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih sunyi, dan sekaligus lebih berbahaya. Di balik ketenangan mata Sultan saat memandangnya, tersembunyi ketegangan besar karena ia menyimpan rahasia yang bisa mengguncang seluruh garis keturunan istana. Cinta mereka tumbuh dalam ruang gelap yang harus dijaga ketat, seperti bara dalam ilalang kering. Sultan mencoba melindungi Ranti dari pandangan para istri, sementara Ranti sendiri merasa hatinya seperti dipenjara dalam istana megah tanpa jendela ke dunia luar. Madam Nadrah semakin curiga. Ia tahu, wanita itu bukan lagi sekadar bayangan di dinding istana. Ia telah menjadi cahaya baru yang perlahan mengaburkan sinarnya sendiri. Kecurigaan berubah menjadi obsesi. Ia menyuap seorang pelayan dapur untuk mencampurkan ramuan asing ke dalam makanan Ranti. Ramuan itu bukan racun mematikan, melainkan pengikis perlahan-lahan, melemahkan tubuh,
mempengaruhi kandungan, dan bisa membunuh tanpa bekas. Tak ada yang tahu, kecuali Allah dan satu nyawa kecil yang sedang tumbuh dalam rahim Ranti. Suatu malam, setelah menyantap hidangan yang terasa pahit, Ranti merasa tubuhnya menggigil hebat. Perutnya mula seperti ditusuk pisau. Ia limbung ke kamar mandi dan muntah darah. Saat Sultan tiba, ia menemukan istrinya tergeletak pucat di lantai, menggenggam perutnya sambil memanggil nama ibunya. Panik dan marah, Sultan memerintahkan istana dikunci. Dokter pribadi didatangkan diam-diam, dan hasilnya membuat wajah Sultan menegang. Ranti mengandung 2 bulan, dan ada tanda-tanda gangguan serius akibat zat asing. Murka meledak dalam diam. Sultan tidak berteriak, tapi satu persatu pelayan diperiksa. Pelayan muda yang menerima suap akhirnya ketahuan. Di bawah tekanan, ia mengaku disuruh oleh pelayan pribadi Madam Nadrah. Tak butuh waktu lama, Sultan mengusir Nadrah ke villa terpencil di Maroko. Ia tak memberi penjelasan apapun di depan publik, hanya surat keputusan singkat. Nadrah pergi dengan wajah menahan malu dan dendam yang belum selesai. Tapi bagi Ranti, luka sudah telanjur dalam. Selama 2 minggu, Ranti menjalani perawatan rahasia di paviliun belakang istana, dijaga 2 pengawal kepercayaan Sultan. Tubuhnya perlahan pulih, tapi jiwanya terasa remuk. Ia mulai bermimpi buruk, sering terbangun dengan tangis tanpa suara. "Kalau aku mati, tolong kabari ibuku di Lumajang," bisiknya lemah pada salah satu perawat. Sultan datang tiap malam, menggenggam tangannya, tapi ada rasa bersalah yang membayang dalam matanya. Ia menyadari, cinta sebesar apapun tak akan pernah benar-benar bisa melindungi orang yang dicintai dari bahaya di sekeliling tahta. Ketika Ranti mulai bisa berjalan kembali, Sultan membawanya ke gurun tempat mereka dulu menikah. Di sana, ia berjanji dengan suara pelan, "Jika anak ini lahir selamat, aku akan umumkan semuanya. Aku tak peduli pada tradisi, pada protokol, atau rasa malu keluarga kerajaan." Ranti menatap mata pria itu, mencoba percaya, tapi hatinya masih digelayuti trauma. Ia tahu, hidupnya tak lagi bisa kembali seperti dulu. Ia tak lagi hanya perempuan dari desa. Ia telah menjadi bagian dari konflik besar yang tak bisa ia kendalikan. Angin gurun bertiup pelan, membawa harapan dan bahaya bersamaan. Dalam kandungan Ranti, ada darah 2 dunia, Lumajang dan Riyadh, Jawa dan Jazirah Arab. Janin kecil itu kini menjadi alasan Sultan untuk mempertaruhkan segalanya. Tapi juga menjadi sasaran mereka yang merasa tak rela melihat perempuan sederhana mendekap tahta yang tak pernah mereka bayangkan bisa disentuh oleh seorang gadis tani. Maka, cinta mereka bukan lagi sekadar rahasia, tapi medan pertempuran. Waktu berlalu dengan langkah tertatih. Kandungan Ranti memasuki bulan ke-9, namun ketegangan justru kian meningkat. Setiap langkah yang ia ambil di istana terasa diawasi, setiap tatapan terasa seperti belati. Meskipun Nadrah telah diasingkan, sisa-sisa pengaruhnya masih bergentayangan. Sultan berusaha menjaga rahasia kehamilan itu rapat-rapat, hanya segelintir orang yang tahu, termasuk dokter kerajaan dan 2 pengawal yang bersumpah atas Al-Quran untuk tidak membuka mulut. Tapi bau perubahan tak bisa disembunyikan selamanya, dan di dalam dinding istana emas itu, bisik-bisik mulai berubah menjadi ombak. Malam itu, Riyadh diliputi badai pasir yang jarang terjadi. Angin menderu seperti raksasa yang marah, langit memerah disapu guratan debu. Di tengah guncangan langit itu, Ranti meraung kesakitan di kamar khusus yang tersembunyi di paviliun barat. Tangannya mencengkeram sprei, keringat membasahi tubuhnya, sementara suara azan subuh menggema dari kejauhan. Sultan sendiri berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat dan basah oleh air wudhu. "Ya Allah, selamatkan dia, selamatkan anak kami," lirihnya, seperti seorang ayah biasa, bukan penguasa minyak. Jerit tangis bayi pecah saat matahari mulai menyibak cakrawala. Seorang putra laki-laki lahir dengan tubuh mungil namun suara kuat. Ranti terisak, antara lega dan tak percaya. Sultan menatap anak itu seolah melihat sebuah dunia baru terbuka di hadapannya. Bayi itu diberi nama Muhammad Arjuna Al-Faisal, menggabungkan nama suci Rasulullah dengan nama pahlawan Jawa yang penuh keberanian. Para pengawal yang mendengar nama itu saling pandang, sadar bahwa dunia Arab sedang menyambut pewaris tak sah, yang mungkin kelak akan mengubah garis kekuasaan. Dalam minggu-minggu berikutnya, keajaiban demi keajaiban terjadi. Salah satu ladang minyak tua yang hampir ditutup justru menyemburkan minyak dalam jumlah besar, setelah bertahun-tahun mandek. Harga saham perusahaan minyak Sultan melonjak drastis. Beberapa ulama bahkan mulai membisikkan bahwa kelahiran Arjuna membawa berkah besar.
Kabar tentang anak laki-laki yang lahir dari rahim wanita asing dengan doa Jawa menyebar cepat di kalangan dalam. Rakyat mulai menyebutnya Ibn al-Barakah al-Janubi, putra pembawa berkah dari selatan. Tekanan politik pun muncul. Kakak Sultan yang mencium rumor ini mulai mengirim utusan ke istana, menuntut klarifikasi tentang status bocah tersebut. Dewan Keluarga Kerajaan mendesak pertemuan tertutup, mempertanyakan apakah Sultan melanggar protokol dengan menikahi seorang asing tanpa persetujuan istana. Tapi Sultan tak goyah. Anak itu darah dagingku. Dan darahku bukan milik protokol, katanya lantang. Beberapa anggota keluarga menganggap itu aib. Tapi di luar istana, rakyat kecil mulai memuja nama bayi itu sebagai simbol harapan baru. Ranti, meski tubuhnya perlahan pulih, hatinya justru makin berat. Ia tahu dirinya kini bukan hanya istri rahasia, tapi ibu dari seorang anak yang kelahirannya diperebutkan antara cinta dan kekuasaan. Ia sering berdiri di dekat jendela, menggendong Arjuna sambil membisikkan tembang Jawa, berharap suaranya bisa melindungi anak itu dari kelicikan dunia. Ia tahu tak bisa lagi berharap hidup tenang, karena anaknya telah ditakdirkan menjadi simbol pergeseran sejarah yang tak bisa ditolak. Suatu malam, Sultan memeluk Ranti dari belakang, dengan suara lirih yang penuh luka. Kita tidak bisa sembunyi lagi, Enti. Dunia harus tahu, siapa kau sebenarnya. Dan siapa anak ini. Ranti menatap wajah lelaki itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah ingin dikenal, apalagi dipuja. Ia hanya ingin utangnya lunas, ibunya sehat, dan bisa hidup dengan damai. Tapi takdir sudah memilih jalan lain. Ia kini berdiri di persimpangan, bukan sebagai TKW, bukan sebagai pelayan, tapi sebagai seorang ibu yang kelak akan mengubah arah kekuasaan Jazirah Arab. Berita tentang kelahiran bayi berkah dari seorang wanita asing akhirnya bocor ke media internasional. Meski Sultan telah mencoba menutup rapat, namun satu foto yang memperlihatkan siluet Ranti sedang menggendong bayi di balkon belakang istana tersebar luas. Internet menggila. Judul-judul seperti Sang Pangeran dari Timur, Rahasia Sang Sultan, dan Perempuan Jawa dalam Dinasti Arab menghiasi laman utama media Timur Tengah. Nama, Ranti Wahyuningsih, mulai disebut, awalnya dengan tanda tanya, lalu dengan pujian, dan juga cibiran. Pemerintah Indonesia pun segera bereaksi. Kedutaan Besar RI di Riyadh mengirim surat resmi untuk mengklarifikasi status Ranti. Mereka khawatir TKW yang selama ini dianggap hilang kontak, ternyata terlibat dalam dinamika kekuasaan istana. Seorang diplomat muda, Duta Besar Lestari Handayani, ditugaskan menemui Sultan langsung. Dalam pertemuan tertutup itu, suasana menegang. Kami tidak ingin mencampuri urusan pribadi, tapi jika benar warga kami menjadi istri Sultan, maka rakyat Indonesia berhak tahu dia dalam keadaan aman, tegas Lestari. Sultan menatap lurus dan menjawab, dia bukan sekadar aman. Dia adalah bagian dari keluarga kerajaan ini. Sementara itu, gelombang simpati dan kebanggaan mengalir deras dari tanah air. Warga Lumajang menggelar tasyakuran di rumah keluarga Ranti. Ayahnya yang dulu sakit-sakitan kini menangis di depan wartawan, menunjukkan surat pendek yang pernah dikirim Ranti 5 tahun lalu. Anakku dulunya dicibir karena miskin, sekarang dia disebut ratu, isaknya. Sekolah-sekolah di Lumajang bahkan mulai mengajarkan kisah Ranti sebagai contoh keteguhan hati perempuan desa yang menjaga harga diri dan agama di negeri asing. Namun tidak semua pihak senang. Di dalam istana, desakan dari Dewan Keluarga Kerajaan menguat. Mereka ingin Sultan segera memilih, apakah akan mengumumkan pernikahannya dengan Ranti secara resmi dan mengakui Arjuna sebagai pewaris, atau mencabut seluruh haknya demi menjaga garis keturunan murni. Sultan terpojok. Tapi malam itu, ia membuat keputusan yang tak pernah dilakukan raja manapun dalam sejarah keluarganya. Ia merekam sebuah video singkat, berdiri di halaman istana, bersama Ranti dan Arjuna dalam pelukan. Dengan bahasa Arab fasih, ia berkata, inilah istriku. Inilah anakku. Dan inilah masa depan kami. Video itu ditonton lebih dari 80 juta kali dalam 2 hari. Reaksi pun campur aduk. Sebagian menyebut Sultan sebagai pelanggar adat, tetapi lebih banyak rakyat biasa yang menyambut langkah itu dengan rasa haru. Banyak perempuan Arab yang selama ini hidup dalam bayang-bayang poligami dan budaya patriarki, melihat sosok Ranti sebagai lambang keberanian dan keadilan. Bahkan media barat menyebutnya sebagai The Silent Revolution from Java. Ranti sendiri merasa dunia seperti berputar terlalu cepat. Ia yang dulu hanya bisa memetik daun kelor di belakang rumah, kini harus menghadapi sorotan global. Tapi dalam dirinya tak ada kebanggaan,
Yang ada hanyalah rasa takut pada ekspektasi dan tekanan yang terus menghimpit. Ia tetap melantunkan tembang Jawa saat menidurkan Arjuna, tetap menulis surat-surat kepada ibunya, walau kini kertasnya bersampul emas. Hatinya masih anak desa yang mencari ketenangan, bukan kemasyhuran. Di Jakarta, Presiden Indonesia saat itu bahkan menyebut nama Ranti dalam pidato kenegaraan. Dia adalah simbol ketabahan perempuan Indonesia yang mampu menjaga kehormatan bahkan di negeri paling keras. Ranti tidak menyangka namanya kini menjadi perbincangan di Senayan, di pesantren-pesantren, bahkan di forum internasional. Ia tidak pernah berniat jadi legenda, hanya seorang anak yang ingin menolong orang tuanya dari jerat utang. Namun dari segala sorotan, ancaman pun mulai tumbuh. Beberapa pangeran muda yang merasa posisinya tergeser mulai menyusun langkah. Arjuna dianggap batu sandungan bagi warisan yang sudah mereka impikan. Dan Ranti? Ia kini bukan hanya seorang ibu, tapi penjaga sebuah darah yang akan menentukan arah masa depan kekuasaan. Dan musuh-musuhnya mulai bergerak, dalam diam. Setelah pengakuan resmi Sultan kepada dunia, Ranti tak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang. Namanya menembus batas istana, menjadi pembicaraan mulai dari pasar-pasar kecil di Surabaya hingga forum elit di Doha. Namun yang paling mengejutkan bukanlah statusnya sebagai istri Sultan, melainkan kesederhanaannya yang tetap terpancar meski dibalut jubah kehormatan. Ia tidak berubah menjadi sosok glamor, tidak tergoda pesta-pesta bangsawan. Ia lebih sering terlihat duduk bersama pengasuh anak-anak, menyulam, atau menulis surat kepada keluarganya di Lumajang. Rakyat Arab mencintainya dengan cara yang bahkan tak pernah didapat para permaisuri resmi. Dalam sebulan, nama Ranti menjadi topik utama di media sosial. Video-videonya saat mengajar anak-anak miskin membaca, atau ketika ia membagikan makanan kepada para pekerja migran, viral di mana-mana. Ia dipuji sebagai Al-Hikmah, ibu kebijaksanaan. Orang-orang mulai berdatangan ke istana bukan untuk bertemu Sultan, tetapi berharap bisa melihat sekilas wanita dari timur yang mengubah wajah istana dengan doa, sabar, dan kasih. Namun pujian itu seperti pisau bermata dua. Semakin rakyat mencintainya, semakin istana gemetar. Para penasihat tua, yang terbiasa dengan politik dinasti dan pengaruh darah biru, merasa terganggu. Wanita ini membawa sihir dari tanah Jawa. Dia tak punya silsilah, tak punya garis bangsawan, salah satu pangeran senior menyindir dalam sidang tertutup keluarga. Tapi Sultan tetap teguh. Ia membawa sesuatu yang tak bisa kalian warisi, hati yang bersih. Ranti sendiri tak pernah meminta tempat di kursi kehormatan. Ia tak peduli apakah orang menyebutnya ratu atau pelayan. Baginya, keberadaan Arjuna sudah cukup menjadi mahkota di kepala. Namun diam-diam, ia mulai khawatir. Beberapa kejadian kecil menandakan bahaya mulai mendekat. Seseorang menyusup ke paviliun tempat ia tinggal, meninggalkan surat ancaman bertuliskan Arab dan aksen kasar Jawa, "Wani seko desa, mati neng gurun." Ranti tak menangis. Ia hanya mengelus kepala anaknya dan semakin sering memeluk Al-Quran. Sultan memasang penjagaan ekstra, memindahkan Ranti dan Arjuna ke tempat rahasia sementara. Ia tak ingin kehilangan mereka. Tapi tekanan semakin keras. Para pemimpin regional mulai mendesak Sultan mengatur ulang urutan pewaris. Bagaimana bisa anak dari wanita Indonesia menyaingi darah asli padang pasir? Begitu suara yang bergema dalam pertemuan rahasia. Sultan tahu, jika ia bersikeras, akan ada perpecahan, bahkan potensi kudeta keluarga. Dalam keheningan malam, Ranti menatap bintang-bintang dari balik jendela. Ia teringat langit Semeru yang dulu juga penuh bintang, tapi tak pernah seberat ini. Ia memejamkan mata, memohon petunjuk. Ya Allah, kalau memang ini jalanmu, beri aku kekuatan. Tapi kalau kehormatan ini menjauhkan aku dari ridha MU, cabutlah semua. Air matanya menetes perlahan. Di pelukannya, Arjuna tidur dengan tenang, tanpa tahu bahwa hidupnya kini menjadi persimpangan antara dua dunia. Meski tak diberi gelar, Ranti kini menjadi ibu bangsa baru, tak dinobatkan, tapi dicintai. Dan justru karena tak menginginkannya, rakyat menaruh harap padanya. Tapi dalam ketenaran yang melonjak itu, ia tahu, badai belum selesai. Karena kekuasaan bukan soal cinta dan keikhlasan, tapi soal siapa yang sanggup bertahan saat semuanya dipertaruhkan. Malam itu Riyadh kembali gelap, bukan karena cuaca, melainkan karena ketegangan yang menyelimuti langit istana. Sultan Faisal baru saja pulang dari pertemuan rahasia dengan para petinggi keluarga kerajaan. Ia tahu, waktu berpihak semakin sempit. Di luar pagar istana,
Aliansi para pangeran tua tengah menyusun langkah untuk menyingkirkannya secara halus. Tapi yang lebih ia cemaskan bukan tahtanya, melainkan keselamatan Ranti dan Arjuna. Karena di balik tirai diplomasi dan fatwa-fatwa kehormatan, ada niat busuk yang siap menyusup dalam selimut malam. Ranti, meski tidak diberitahu secara gamblang, merasakan perubahan itu. Para pengawal di sekitarnya mulai berganti wajah, beberapa wajah ramah mendadak menghilang. Suatu sore, saat mengaji bersama Arjuna, ia mendapati sepotong kertas terselip dalam mushaf. Isinya singkat, "Keluar sekarang, atau darah Jawa akan membasahi pasir kami." Tangannya gemetar, tapi ia tak ingin panik. Ia tahu, jika ia menunjukkan ketakutan, Arjuna akan ikut terguncang. Ia hanya berbisik lirih, "Ya Allah, lindungi anakku. Kalau aku harus hancur, jangan biarkan dia ikut tenggelam." Sultan memutuskan mengambil langkah drastis. Ia memerintahkan pesawat jet pribadinya disiapkan diam-diam. Tujuannya bukan Eropa, bukan Gurun Selatan, melainkan Indonesia. "Kau harus pulang dulu, Enti. Jaga Arjuna di sana. Negeri asalmu lebih aman dari istana ini." Ranti menolak. Ia tak ingin lari seperti pengecut. Tapi Sultan memegang tangannya erat. "Bukan karena kau lemah, justru karena kau kekuatanku. Aku tak bisa bertarung jika tahu kau dalam bahaya." Sementara itu, di dalam istana, sekelompok pangeran dan penasihat keluarga bersiap mengambil alih. Kudeta diam-diam tengah dirancang. Mereka tak akan menurunkan Sultan secara frontal. Mereka hanya perlu menghapus pengaruh Ranti dan Arjuna, lalu memaksa Sultan menyerahkan tampuk kuasa secara terhormat. Sebuah rencana dirancang, sabotase penerbangan jet Ranti agar tampak seperti kecelakaan. Tapi tak satupun dari mereka tahu, Sultan telah mengirim Ranti lewat jalur darat menuju Jeddah, lalu menyusup ke penerbangan komersial dengan identitas palsu. Di Bandara Soekarno-Hatta, pagi itu, seorang perempuan berjilbab sederhana turun dari pesawat sambil menggendong bayi. Tak ada rombongan, tak ada penyambutan. Hanya satu staf KBRI yang menjemput dan membawanya ke rumah aman. Media tak tahu, rakyat belum diberitahu, tapi Tanah Jawa telah menerima kembali salah satu putri terbaiknya, bukan sebagai TKW, bukan sebagai buronan cinta, tapi sebagai ibu dari pangeran masa depan Timur Tengah. Sultan sendiri bertahan di istana, menghadapi gelombang tekanan dan ancaman. Ia tak menyerang balik, tapi menggunakan kekuatan hukum dan loyalisnya untuk menggulung satu persatu pelaku kudeta halus itu. Butuh waktu berbulan-bulan, tapi akhirnya ia berhasil membalikkan keadaan. Saat kekuatan musuh melemah, ia membuka kembali pintu komunikasi dengan Indonesia. Di hadapan publik, ia menyampaikan pidato, "Perempuan yang kalian buang dari istana ini, adalah satu-satunya alasan kerajaan ini tidak runtuh dari dalam." Ranti tinggal di Indonesia selama 1 tahun. Dalam waktu itu, ia membangun yayasan untuk pemberdayaan TKW dan pendidikan anak-anak miskin. Ia tidak ingin dikenal sebagai ratu. Ia ingin dikenal sebagai perempuan yang tidak pernah menyerah pada keadaan. Saat undangan resmi dari istana datang, ia berdiri di depan makam ibunya dan berbisik, "Bu, Ranti pamit. Kali ini bukan untuk mencari uang, tapi untuk mengantarkan anakmu kembali ke takdir yang tak bisa kami tolak." Dan di hari itu, dunia menyambut kembalinya seorang ratu tanpa mahkota, dengan langkah tenang, wajah teduh, dan bayi laki-laki yang kelak akan mengubah sejarah dua bangsa.